Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang kami akan baca dan kami renungkan hari ini, Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, jelikan mata hati kami, dan terangi kami Tuhan di dalam pikiran kami dan pemahaman kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami boleh Tuhan menerapkannya di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menghadapi setiap situasi dan keadaan dalam hidup kami dengan kekuatan yang datang dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan dan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir baik di rumah Tuhan maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari kitab 1 Petrus. Kita akan melanjutkan eksposisi di bagian pasal yang keempat ayat 12 sampai 16. Tema khotbah hari ini saya beri judul doksologi dalam penderitaan. Ya, kita tahu di bagian akhir dari ibadah ada sebuah pujian doksologi. Teman-teman tahu nggak apa arti doksologi? Ya, seringkali ketika jemaat ditanya doksologi itu apa? Jawabannya gini, oh itu lagu sesudah kebaktian mau selesai sebelum pujian amin. So sekalian, itu jawaban yang tidak tepat. Ya, doksologi itu dari kata doksa. Ya, di dalam bahasa Yunani itu artinya kemuliaan. Ya, doksologi adalah sesuatu pujian yang memuliakan Tuhan. Ya, dan di akhir kebaktian kita menaikkan sebuah pujian yang memuliakan Tuhan. Ya, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ya, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ya, sebelum kita pulang dari ibadah kita dan sebelum berkat Tuhan dicurahkan. Ya, dan itu adalah sebuah makna yang sangat mendalam. Ya, dan doksologi bukan hanya sebuah lagu yang kita nyanyikan di dalam gereja ketika ibadah mau selesai dan kita mau menerima doa berkat. Doksologi harus menjadi sebuah melodi dan irama yang terus berkumandang di dalam hidup kita sepanjang waktu. Ya, dan hidup setiap kita harus menjadi sebuah pujian doksologi yang dikumandangkan bagi Tuhan. Ketika Tuhan di surga melihat hidup kita, menyaksikan perilaku kita, menyaksikan tutur kata kita, melihat isi hati dan pikiran kita, Dia boleh menemukan ya bahwa apa yang kita hidupi hari ini adalah sesuatu yang memuliakan Dia. Itu artinya doksologi. So, sekalian saya akan membacakan 1 Petrus 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jemaat sekalian, penderitaan adalah satu hal yang tidak nyaman. Dan saya percaya di sini siapapun tidak ada yang suka menderita. Saya pun tidak. Tetapi satu hal yang saya sangat tidak favorit adalah bahwa Alkitab bicara banyak tentang penderitaan. Dan saya bersyukur firman Tuhan berbicara dengan real dan tidak sedang meninabobokan kita. Dan respon awal dari manusia terhadap sebuah ketidaknyamanan biasanya adalah apa? Dia akan menolak, dia akan menghindar, dan kalau bisa dia akan menyingkirkannya. Ya, apapun yang membuat saudara tidak nyaman, katakanlah ketika saudara tidur ada suara nyamuk ya terbang di kuping Anda, ning gitu ya. Saudara merasa tidak nyaman, saudara akan berusaha mungkin tangkap nyamuk itu. Ya, ketika nggak bisa lagi dan dia meleset nggak bisa ketangkep, dia bunyi lagi ya. So sekalian saudara mungkin akan memilih beberapa cara. Ya, kalau bisa saudara mungkin akan cari baygon dan menyemprotkan itu. Kalau enggak mungkin saudara mengatakan ya udahlah gua tidur aja, nanti kalau udah ketiduran tidak terdengar suaranya. Tapi mungkin ada orang yang gak bisa semudah itu ya, bisa langsung tidur lelap di tengah-tengah suara desingan pesawat terbang yang hilir mudik di kuping. Ya, dan mungkin saudara akan memilih cara apa, ya udah kalau begitu gua tutup selimut, sembunyi di bawah selimut, dia gak bisa lagi ganggu. Ya, tetapi kita akan mencari berbagai cara untuk mengatasi gangguan itu. Ya, baru kita bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi saudara sekalian, penderitaan di dalam hidup kita bukan sekedar hanya sebuah
desingan suara nyamuk ketika kita mau tidur. So sekalian, penderitaan yang kita hadapi kadang-kadang bisa lebih panjang, bisa lebih real, bisa lebih sulit, bisa lebih berat. Dan ketika upaya menyingkirkan penderitaan tidak tercapai, so sekalian, maka akan muncul respon lain di dalam hidup manusia. Respon yang pertama adalah respon yang negatif yang menghancurkan, baik itu diri kita maupun lingkungan kita dan sekitar kita. Dan respon yang kedua adalah sebuah respon yang positif yang membangun hidup kita maupun juga membangun orang lain. Teman-teman, saya membaca report dari para himpunan psikolog dunia. So sekalian, dan kita tahu dari awal pandemi info ini sudah terus dimunculkan dan dimunculkan. Info ini dari 2 bulan yang lalu mengatakan bahwa kondisi COVID-19 telah mengakibatkan sebuah kemerosotan mental yang sangat besar. Itu berarti orang-orang yang depresi, orang-orang yang terganggu stres dan mengalami gangguan mental jumlahnya semakin banyak di dunia ini. Artikel lain para psikolog mengatakan bahwa beban beban mental dari kondisi pandemik ini jauh lebih rumit dan lebih kusut dibandingkan tsunami. Orang-orang yang mengalami tsunami mungkin mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga dan membutuhkan pemulihan tetapi itu sebuah situasi yang terjadi satu kali dan kemudian reda. Tetapi pandemi ini masih terus berlangsung dan berkepanjangan, kita nggak tahu akan berhenti kapan. Memang dikatakan bahwa dia tidak akan terus berlangsung, tetapi masa-masa ini menjadi satu masa yang sangat kritis yang membuat beban yang rumit di dalam beban mental bagi banyak orang. Dan saudara mungkin bertanya, mengapa manusia di abad modern dan postmodern cenderung lebih rapuh dan tidak kuat menghadapi penderitaan? So sekalian, ada beberapa analisa yang saya temukan. Yang pertama adalah kita yang hidup di zaman ini. Kita begitu dibuai, kita begitu dininabobokan oleh kenyamanan, oleh hedonisme, oleh segala ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa hidup itu aman, hidup itu enak. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan anugerah. Dan orang yang beriman tidak mungkin menderita, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kasih. Jadi jikalau ada penderitaan di dalam hidupmu, itu berarti karena engkau berdosa, ada kutuk, atau mungkin engkau kurang iman dan engkau tidak berdoa. So sekalian, ajaran ini begitu mudah mengatakan statement seperti itu. Tetapi kenyataannya saudara sekalian, Alkitab berbicara berbeda. Saudara sekalian, kalau kita menerima mentah-mentah konsep ini, itu berarti ini sebuah ajaran yang sangat paralel dengan konsep Hong Shui atau konsep kualat. Konsep Hong Shui mengatakan selama engkau membangun Hong Shui dengan baik, maka engkau tidak akan mengalami penderitaan. Engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan miskin, engkau tidak akan sial. Dan di awal tahun 2020 ada tawaran di online shop protection kit for home secara Feng Shui. Saya tidak tahu apakah barang ini masih dijual hari ini ketika pandemi merebak. So sekalian, mungkin protection kit ini tidak bisa mencegah datangnya virus corona juga. Atau ada konsep kualat di dalam bahasa Indonesia. Sebuah konsep ketika seseorang bersalah maka dia akan menerima sial, dia akan menerima bencana dan kita mengistilahkan dengan kualat. Sering kali orang mengatakan, kalau seseorang menderita itu mungkin karena dia kualat. Dia pasti kualat. So sekalian, belum tentu. Kita akan melihat lebih jauh lagi. Ada konsep lain yang merupakan kebalikan dari prosperity gospel adalah suffering complex. Konsep ini menganggap bahwa melalui penderitaan barulah manusia bisa menebus dosanya. Dan semakin seseorang menderita, itu artinya dia semakin rohani. Ini juga cilaka dan ini juga salah. Ini adalah sebuah konsep kepercayaan di dunia yang beranggapan bahwa penebusan dosa dan kesalahan bisa dilakukan oleh manusia sendiri lewat penderitaannya. Dan kita lihat salah satu ekspresi itu tercetus dan kita bisa lihat dengan jelas ketika Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang
di mana ketika para nabi Baal itu berdoa ingin menurunkan api dari dewa yang mereka sembah. Sekali ketika dewa Baal tidak menjawab dan berdiam diri dan tidak sanggup berbuat apa-apa, yang mereka lakukan adalah mereka menoreh-noreh diri mereka. Mereka melukai kulit tubuh mereka. Ya dengan harapan apa kalau begitu mungkin dewanya akan mengasihani mereka. Dengan penderitaan mereka, ya mungkin mereka telah bersalah selama ini. Ya dan dengan dibayar melalui penderitaan mereka, maka itu menjadi sesuatu yang impas dengan murka dari dewa mereka. Tapi ternyata saudara sekalian sampai akhir hari itu Baal tidak menjawab apa yang dilakukan oleh para imam-imam dan para nabi palsu ini. Dan akhirnya ketika Nabi Elia berlutut, dia berkata, Tuhan, ya Engkau adalah Tuhan semesta alam, nyatakanlah kuasa dan kebesaran-Mu. Dan di dalam doa Nabi Elia, Tuhan menjawab, ya menurunkan api, ya dan menyambar habis seluruh korban, bakaran dan persembahan yang disediakan oleh Nabi Elia. Terus sekalian di dalam hal ini kita melihat bahwa anugerah keselamatan murni adalah datang dari Tuhan, ya dan bukan kita yang menanggung penderitaan itu. Hari ini saudara sekalian kita melihat dengan jelas firman Tuhan mengatakan dengan tegas kepada kita. Ketika ada penderitaan di dalam dunia, ada penderitaan di dalam hidup manusia, Alkitab mengatakan dengan sangat berbeda. Jangan kamu heran terhadap penderitaan itu. Ya bahasa Mandarin ya terjemahnya dengan sangat jelas sekali. Puyao iwi qikuai. Ya qikuai itu aneh ya. Ya, dan terjemahan Inggris, ya do not think it strange, do not be surprised, jangan engkau ya terkaget-kaget. Ya karena memang selama kita hidup di dalam dunia yang nyata ini, ya penderitaan adalah sesuatu yang ada di dunia hari ini. Saya bersyukur menemukan satu hasil dari survei Barna, ya yang bertanya ya di dalam situasi pandemi coronavirus, bagaimana iman ya dari orang-orang Amerika. Dan satu hal yang sangat menarik dari semua responden yang ada ya di Amerika, ya ini adalah angkanya. So sekalian coronavirus telah memperkuat iman dari orang-orang Amerika. Ya dan persentase yang paling tinggi, ya angka persennya sudah bisa lihat di bawah. Ya yang garis merah itu berarti yang positif ya mengatakan dia dikuatkan. Ya yang garis biru itu negatif artinya dia imannya malah mundur. Ya di setiap agama ada yang naik, ada yang mundur. Tetapi naiknya itu banyak sekali. Dan kita bisa lihat ya angka yang paling tinggi ya adalah orang-orang Kristen. Ya Kristen, Protestan, dan Katolik. Kemudian orang Yahudi cukup lumayan. Ya orang yang tidak punya agama khusus ya juga mulai meningkat dikit-dikit. Ya orang yang ateis ya berubahnya gak banyak karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya dan orang agnostik ya yang tidak peduli Tuhan ada atau tidak, ya ternyata yang mundur imannya lebih banyak. Artinya apa? Dia meragukan agnostik. Ya dan berarti mungkin dia mulai mencari Tuhan ya dan datang kepada Tuhan. Terus kalian kita bersyukur ternyata lewat sebuah kesulitan, lewat sebuah kondisi yang tidak nyaman, iman manusia dikuatkan. Dan kita pun ya pernah punya pengalaman seperti itu. Kita mungkin pernah ketika mengalami penderitaan, doa kita begitu spontan. Mengapa aku ya Tuhan? Mengapa ini terjadi? Mengapa terjadinya kepadaku Tuhan? Atau mungkin kita punya hati yang gak sabar. Aduh Tuhan berapa lama lagi? Ya aku udah gak sabar, aku udah gak tahan. Atau mungkin ketika penderitaan itu begitu tingkat eskalasinya begitu tinggi. Kita mengalami sebuah kondisi yang sangat desperate. Dan kita berdoa seperti Elia atau seperti Yunus. Tuhan, sekarang biarlah aku mati. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. So sekalian kalau saudara pernah berdoa doa-doa seperti ini. Ya saya tidak menyalahkan Anda dan Tuhan pun tidak menyalahkan Anda. Ya seorang hamba Tuhan bernama Francis Robert mengatakan, sebuah doa yang sejati lahir dari brokenness, ya dari sebuah hati yang hancur. Tetapi tentu saudara sekalian kita tidak hanya berhenti di dalam doa seperti ini. Kalaupun engkau pernah berdoa seperti itu, it's okay. Kitab Mazmur
Ya di dalam Alkitab pemazmur juga sering kali berdoa seperti itu. Dan itu merupakan sebuah pengalaman sejati dia sedang dialog dengan Tuhan. Tapi tentu sampai di satu tahap kita harus bertumbuh ya ke dalam tahap yang lebih matang untuk mengenal Tuhan. So sekalian, mengapa ada penderitaan di dalam dunia? Saya mengkategorikan ada 3 macam penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena kesalahan atau dosa kita sendiri. Ya karena kita bersalah, kita berdosa, maka kita menerima akibatnya sendiri. Yaitu adalah memang bagiannya kita. Penderitaan yang kedua adalah karena sistem dunia yang korup dan berdosa. Anda tidak melakukan sebuah kesalahan, Anda tidak sedang melakukan sebuah dosa. Ya tetapi saudara sekalian karena dunia yang jahat dan berdosa ini, ya Anda bisa menjadi salah satu yang menerima dampak itu. Ya contohnya misalnya orang yang baik, yang hidupnya sangat tertib. Ya tiba-tiba ketika dia menyeberang jalan ada pengendara motor yang mabuk, yang ngebut sekencang-kencangnya. Dan dia tertabrak. So sekalian kecelakaan itu murni bukan kesalahan dia. Dan bukan karena dosa dia. Tetapi karena keteledoran seorang yang lain, ya dia menjadi orang yang menerima dampak dosa tersebut. Dan yang ketiga, saudara sekalian, penderitaan itu bisa terjadi akibat penganiayaan terhadap iman kita. Di dalam konteks yang ketiga inilah, saudara sekalian, Petrus membahas di dalam pasal yang keempat ini. Kalau kita membaca lebih lanjut, Petrus memberikan kepada kita 3 nasihat di dalam menghadapi penderitaan karena iman kita. Yang pertama, saudara sekalian, Petrus mengatakan bersukacitalah ya sesuai bagian yang telah kamu dapat di dalam Kristus. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Petrus mengatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara sekalian, ini adalah satu bagian yang bicara tentang penganiayaan yang dihadapi oleh gereja mula-mula dan gereja Tuhan di sepanjang zaman. Foto ini adalah sebuah foto dari gereja di Sri Lanka yang mengalami ledakan bom. Sesudah ledakan bom itu selesai, saudara sekalian, ya ini terjadi di sebuah gereja Katolik, ya dan umat Tuhan kembali masuk melihat puing-puing gereja, ya seluruh ya tembok, ya jendela bahkan bagian atap sudah terbuka, ya tetapi beberapa bagian di ya kursi gereja, ya dan di dalam gereja Katolik mereka punya patung, ya masih tetap tegak berdiri. So sekalian, ayat ini memberikan kita sebuah frase yang sangat indah. Ya, we are the partaker of Christ's suffering. Kita adalah orang-orang yang ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. So sekalian, jikalau Tuhan Yesus ya ketika dia datang ke dunia, dia menanggung segala penderitaan itu. Dan Yesus memanggil kita untuk mengambil bagian di dalam hal tersebut. Ya belum tentu ya untuk bahwa saudara harus mati syahid atau saudara harus di penjara seperti orang-orang di negara tertentu. Tetapi di dalam level tertentu, ya di dalam tahap-tahap tertentu, kita ikut berbagian di dalam penderitaan Kristus. Ya mungkin ya beban yang engkau tanggung hari ini bukan sebuah penganiayaan yang bersifat fisik. Mungkin juga bukan bersifat verbal. Mungkin juga itu bukan bersifat aniaya yang sangat mengerikan. Tetapi mungkin ketika engkau melayani Tuhan, engkau mengalami sebuah beban yang tidak menyenangkan. Tetapi itu menjadi satu komitmen yang engkau mau pikul. Karena engkau mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan mengapa ya kita bersukacita? So sekalian harus ada alasannya. Ya dan alasan ini tentu harus melampaui cakupan dari penderitaan itu. Ketika Petrus mengatakan bersukacitalah, ya alasannya apa? Kalau penderitaan itu begitu besar, bahkan melingkupi seluruh hidup kita di dunia ini, maka alasan yang menjadi jawaban untuk kita bisa bersukacita, ya harus melampaui kehidupan kita di dunia ini, bahkan menembus dimensi ruang dan waktu. Dan alasannya ada di ayat berikut. Saya membalik sedikit frasenya, ya Petrus berkata demikian. Jika kamu dinista karena nama Kristus, berbahagialah kamu. Ya kata berbahagia di dalam Alkitab LAI Indonesia seringkali itu adalah terjemahan dari kata makarios.
di dalam bahasa Greka yang artinya blessed are you, diberkatilah engkau. Ya pian se yufu te, ya dalam bahasa Mandarin. Yufu itu artinya diberkati. Jika kamu dinista karena nama Kristus, engkau adalah orang yang diberkati. Mengapa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kita tahu saudara sekalian sampai hari ini ya intensitas penganiayaan terhadap gereja masih terus terjadi di seluruh muka bumi ini. Saya membaca ada sebuah cuplikan berita beberapa waktu ini di Pakistan terjadi sebuah penculikan ya terhadap anak dari keluarga Kristen. Dan di situ ada sebuah hukum yang mengatakan jikalau anak dari keluarga ya agama yang berbeda diculik dan dinikahi, ya maka keluarga yang punya anak tidak berhak untuk menuntut kembali. Ya bahkan keluarganya dipukuli ya ketika mereka ingin melindungi anak mereka. Dan ketika anak itu dihamili saudara sekalian, maka pihak pemerkosa mengatakan bahwa anak itu sudah menjadi hak milik mereka dan harus dinikahkan, dan bayi ya hasil perkawinan itu yang menjadi bayi yang menjadi milik mereka. Jadi sebelah kanan dari tayangan ada sebuah lukisan yang menggambarkan ya cincin pernikahan yang diikat dengan rantai dan dipasangkan dengan paksa ya ke jari tangan seseorang. Ya ini adalah sebuah gambaran pernikahan paksa yang masih terjadi di beberapa belahan dunia kita pada hari ini. So, sekalian di dalam situasi pandemi COVID hari ini, di beberapa belahan dunia yang ada dan di beberapa negara tertentu, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang sangat mengerikan. Jikalau kita berdoa, mari kita juga berdoa syafaat bagi mereka. Ada negara-negara yang membenci dan menganiaya orang Kristen. So, sekalian para pengungsi kehilangan mata pencaharian dan mereka tidak mendapatkan sarana pengobatan dan akses untuk kehidupan yang layak. Di dalam situasi ini mereka betul-betul mengandalkan anugerah dan belas kasihan Tuhan yang menopang mereka dan melindungi mereka. Kita perlu doakan mereka. Teman-teman yang punya akses yang bisa mengirimkan persembahan ya kepada lembaga-lembaga misi yang seperti ini. Salah satu yang musuh recommended adalah Open Doors. Saudara juga bisa ya mencari mereka ya dan menyalurkan persembahan untuk menolong orang-orang yang seperti ini. So, sekalian, kalau hari ini di dalam pekerjaan mungkin engkau mengalami sebuah kondisi ya diskriminasi ya dengan alasan pandemi yang ada, tetapi engkau tahu itu karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Saya mengatakan tetaplah setia kepada Tuhan. Ya jangan pernah engkau menggadaikan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memanggil kita sebagai the partaker. Ya orang yang ikut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Nasihat yang kedua yang Petrus katakan kepada umat Tuhan yang menderita. Ya satu hal yang sangat unik sekali. Dia mengatakan apa? Jangan engkau menderita karena engkau berbuat dosa. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Dan kita tahu ya kalau pembunuh jelas ya itu berdosa. Pencuri ya penjahat ya dosa yang serem-serem. Tetapi kata yang keempat Petrus memakai sebuah kata yang sangat unik. Ya yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai pengacau. Ya kata ini hanya muncul satu kali di Perjanjian Baru. Ya kata ini adalah alotrios episkopos. Ya dan kita tahu ya teman-teman yang suka bahasa Yunani, episkopos itu artinya adalah penilik jemaat ya atau bishop. Ya tetapi alotrio episkopos artinya apa? Artinya orang yang suka kepo, ya mencampuri urusan orang lain, ya menilik urusan orang lain sampai sedetail-detailnya. Ternyata saudara sekalian di zaman gereja mula-mula pada masa itu, ya di tengah konteks jemaat mengalami penderitaan, ada juga orang-orang yang suka mengurusi urusan orang lain, ya sampai sedetail-detailnya. Ya dan John Gill, penafsir John Gill menerjemahkan as a bishop in another man diocese. Ya artinya apa? Seorang penilik jemaat
yang ngerjain urusan di tempatnya orang lain. Ya, itu adalah pengacau. Ya, dan artinya apa? Orang yang kepo, yang mengurusi, ya, menginspeksi urusan-urusan orang lain yang tidak relevan, bahkan yang tidak ada kaitan dengan iman. Dan Petrus ketika dia menuliskan hal ini, dia punya sebuah pengalaman. Teman-teman ingat ketika dia baru bisa menjawab Tuhan Yesus. Ketika Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku? Dan Petrus dengan sangat confidence dan lantang dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan sesudah itu Yesus mengatakan, dan tidak lama lagi anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Untuk kemudian dia ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi, disiksa dan disalibkan. Dan ketika Petrus mendengarkan statement Tuhan Yesus itu, Alkitab mengatakan apa? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, mengatakan, guru, hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan apa yang Yesus katakan? Petrus, enyalah engkau, ya iblis, ya engkau hanya memikirkan ya pikiran manusia dan engkau tidak memikirkan apa yang Tuhan ingin lakukan. Petrus belajar ya bahwa satu waktu dulu ketika sebagai murid Tuhan Yesus, dia begitu confidence, dia begitu percaya diri, dia merasa dirinya hebat dan dia begitu kepo. Ya bahkan rencana Tuhan pun mau dikepoin sama dia. Dan dia sampai mengatakan, Tuhan, hal ini tidak perlu terjadi dengan engkau. Petrus belajar untuk tidak menjadi pengacau. Cuma sekalian kita perlu belajar hal ini. Ketika kita care, kita concern dan kita mendoakan seseorang, biarlah hal itu datang dari hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Ya, dan bukan karena kemauan kita dan kita sedang mencari kepentingan diri kita sendiri. Terus kalian mengapa Petrus memberikan warning tentang hal ini? Satu hal yang kelihatan begitu absurd. Ya, di tengah dia bicara konteks penderitaan, dia membahas sebuah selipan di tengah-tengah nasihat yang dia berikan untuk menghadapi penderitaan. Mengapa saudara sekalian? Karena ini adalah sebuah critical moments di mana kita begitu rentan dan begitu mudah dicobai. Bahkan ketika engkau menjadi seorang yang menjadi partaker of Christ suffering, mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, itu adalah sesuatu yang setan gak suka sama sekali. Itu berarti engkau begitu dekat dengan Tuhan, engkau begitu mengerti isi hati Tuhan, dan engkau begitu mengerti penderitaan dan pengorbanan Tuhan. Dan setan gak suka dengan orang Kristen yang seperti itu. Dia akan cenderung mengganggu, menggoda, dan menjatuhkan. Kita tahu tokoh-tokoh Alkitab di kondisi paling puncak dari iman rohani mereka, pencobaan itu datang dan menyerang mereka. Petrus ketika dia dapat menjawab jawaban yang luar biasa dan tiba-tiba egonya keluar. Dia mengatakan, Tuhan, untuk urusan engkau dianiaya dan engkau mati, hal itu sekali-sekali gak perlu terjadi. Elia ketika dia baru selesai berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan Asyera, so, sekalian dia kemudian mendapatkan sebuah ancaman dari Isabel. Dan dia mengatakan, Tuhan, lebih baik aku mati. Dia mengalami sebuah breakdown, ya, depresi yang begitu mendalam. Ya, sampai Tuhan harus izinkan dia tidur dan dia makan, tidur lagi. Ya, supaya dia merilis ya segala beban yang ada. Raja Daud ketika kerajaannya sudah begitu kokoh, ketika dia telah mempersiapkan segala emas yang akan digunakan untuk membangun bait Allah. Dan bahkan ketika tabut perjanjian sudah dibawa di tempat yang layak, dia jatuh di dalam dosa dan berdosa dengan Batsyeba. So sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu ingat ya, ada critical moment yang sangat berbahaya. Dan di dalam kita mengambil bagian di dalam penderitaan Tuhan Yesus, kita harus berdoa, Tuhan jaga hidupku. Ya, jangan sampai ada celah yang membuat aku tergoda dan mendukakan hati Tuhan. Hari ini 6 bulan kita tidak merayakan perjamuan kudus, dan hari ini kita akan kembali datang di hadapan hadirat Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian, biarlah ini menjadi satu momen yang indah. Engkau boleh mengambil bagian di dalam penderitaan dan kematian dan kebangkitan Tuhan.
Tapi ingat, jangan take it for granted. Minta Tuhan jaga hidup kita, Tuhan kuduskan kita. Dan Tuhan menolong kita, jangan sampai ada critical moments di mana kita lengah. Mari kita boleh tetap waspada dan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, Petrus ingatkan ketika menghadapi penderitaan, dia mengatakan jangan malu, tetapi muliakan Allah dalam nama Kristus. Ayat 16 kita akan baca sama-sama, yang di rumah, yang di gereja boleh baca di dalam hati. 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini, bagian yang B-nya, ya, berterima kasihlah kepada Allah bahwa kamu membawa nama Kristus. Ya, nama Kristus melekat di dalam hidup kita. Ya, nama Kristus diberikan kepada kita. Dan ketika kita dinista dan dipermalukan karena nama itu, ya bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan nama itu kepada kita. Terus sekalian, saya memberikan sebuah bintang ya di kata Kristen. Mengapa saudara sekalian? Karena di Alkitab Perjanjian Baru, ya istilah Kristen atau Kristianos itu hanya ada 3 kali. 1 kali di ayat ini dan 2 kalinya di Kisah Rasul 11 ayat 26 dan 26 ayat yang ke-28. Dan kata ini pada zaman dulu adalah sebuah penghinaan. Sama seperti orang Tionghoa. Ya kalau dipanggil dengan kata C di depan ya, hina lu gitu ya. Itu adalah sebuah penghinaan ya yang kita rasakan untuk generasi-generasi yang lebih senior. Saudara sekalian, ketika di abad pertama, ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai Kristianos oleh orang Yunani dan orang Romawi. Itu adalah sebuah penghinaan. Dan ketika mereka disebut Kristianos saja, ya itu adalah sebuah penistaan bagi mereka. Tetapi Petrus mengatakan it's okay, ya kalau engkau dipermalukan, engkau dinista karena istilah itu, engkau harus bersyukur. Karena lewat itulah engkau memuliakan Tuhan, di mana kalian membawa namanya, nama Kristus di dalam hidup kalian. Kalau hari ini nama Kristen menjadi sesuatu yang kita banggakan. So sekalian, itu karena sebuah perjalanan sejarah yang telah begitu panjang, tetapi pada zaman itu sangat berbeda. Dan Petrus mengatakan di dalam situasi itu kita harus tetap memuliakan Tuhan. Saya ingat belasan tahun yang lalu ada sebuah seri film tentang gereja-gereja di Tiongkok. Ya, judulnya The Cross of Christ in China. Ya, dan di dalam kesaksian itu ada banyak kesaksian pendeta-pendeta senior ya, yang mungkin sebagian mereka sampai tahun 2020 ini mungkin udah nggak ada. Ya, tetapi ketika mereka masih hidup mereka memberi kesaksian. Dan salah satu kesaksian yang sangat mengharukan adalah pendeta tua ini. Dia mengatakan ketika dia ditangkap ya sama pemerintah, disiksa, dipaksa untuk menyangkal iman Tuhan Yesus. Dia dipukuli, ya diludahi, ditinju, ditonjok ya. Dan kukunya dicabutin, ya begitu sakit, begitu menderita, bahkan disetrum ya. Sampai di satu titik dia nggak tahan, dia mengatakan ya udah saya tanda tangan deh ya surat pernyataan bahwa saya menyangkal iman saya. Ya dia tidak ngomong dengan mulut tapi dia tanda tangan. Sesudah tanda tangan dia disalamin, wah bagus, begitu dong ya. Udah kamu bebas pulang, dipulangin. Soalnya ketika pulang sampai rumah dia merasa begitu guilty feeling, dia berdoa, ya beberapa hari Tuhan ampuni aku. Ya lewat beberapa hari dia bilang Tuhan gua gak mau, ya walaupun cuma tanda tangan itu memalukan nama Tuhan. Dia balik ke penjara, dia bilang mana itu surat tanda tangan saya. Ya dia sobek, dia mengatakan saya mencabut pernyataan saya, silakan masukkan saya kembali ke penjara. Mau disiksa-siksa, saya tidak akan menyangkali Tuhan Yesus. Ya. Waduh, itu sipir penjara bingung saudara sekalian. Gila kamu, ya kamu sudah disiksa begitu rupa, kamu gak tahan, kamu tanda tangan, ini kamu balik mau minta masuk lagi. Saudara sekalian, dan dia disiksa lagi, dia bisa bertahan. Ya, sampai kemudian kondisi agak longgar dan kemudian ada sedikit perubahan waktu itu dan dia dilepaskan.
Yesus sudah ditahan berbulan-bulan, ya, dan dia boleh kembali ke rumahnya. Dan kemudian dia bersaksi, ya, sebuah pengalaman ketika dia pernah mengalami hal itu. Cuma sekalian, satu hal yang sangat menarik adalah penderitaan dan kemuliaan adalah kebenaran kembar. Ya, Pendeta Warren Wisby, ya, Warren Wisby di dalam tafsirannya mengatakan, suffering and glory are twin truths, kebenaran kembar yang terjalin di dalam jalinan surat Petrus. Sama seperti kesombongan dan kerendahan hati adalah dua hal yang tidak bisa kita deteksi dari diri kita sendiri. Ya, dan dia adalah sebuah saudara kembar yang ada di dalam karakter manusia. Ya, begitu juga dengan penderitaan dan kemuliaan. Adalah dua kebenaran yang terjalin, ya, dan ada bersama-sama. Orang-orang dunia pada umumnya tidak pernah bisa melihat hal ini. Bagi mereka penderitaan adalah penderitaan, apes ya apes, ya, kemuliaan itu beda, ya. Tetapi bagi iman Kristen ini adalah dua hal yang terjalin menjadi satu. Yesus mengatakan, ya, ikutlah mengambil bagian di dalam penderitaanku, ya, supaya pada akhirnya engkau boleh mendapatkan bagian juga di dalam kebangkitanku. Setiap orang yang menderita bersama dengan Tuhan, dia akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ujian iman kita hari ini adalah jaminan kemuliaan Yesus yang akan kembali. Dan kalau ini adalah pengalaman dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini juga akan menjadi pengalaman bagi setiap kita ketika kita melewatinya dan kita menerima kemuliaan itu dari Tuhan. So, sekalian, sebagai penutup khotbah ini saya ingin mengajak mari kita merenungkan apakah Anda pernah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, baik di dalam studi, pekerjaan, pelayanan atau apapun juga yang engkau alami. Dan ketika engkau mengalami hal tersebut, apakah ada sebuah pergumulan yang menggoda Anda untuk jatuh dalam dosa? Ketika engkau sedang intens menanggung pergumulan itu dan penderitaan itu. Dan melewati itu, bagaimana Tuhan dimuliakan melalui keadaan tersebut. Cuma sekalian, biarlah ini menjadi satu skill bagi kita ketika kita menghadapi apapun juga yang namanya penderitaan dan pergumulan. Dan di dalam semua yang kita alami, Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan lewat kesaksian kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kuatkan kami dan meteraikan itu di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami penderitaan dan pergumulan, kami boleh tetap hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.